Namun yang jelas kalau ini tidak diproses, kami sayangkan jika memang ini tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Siapapun yang terlibat dalam permasalahan hukum tentu harus diproses dan harus diperlakukan sama. Ada pihak yang dilaporkan dan mendapatkan penetapan tersangka. Ini ada pihak yang berkali-kali dilaporkan, banyak rekam jejaknya, kok tidak ditetapkan tersangka? Ada apa ini? Hah? Ini ada apa? Apakah negara harus mempertontonkan adanya seseorang kebal hukum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi 40 Ormas Islam hari ini kembali mendatangi Polda Metro Jaya karena saksi yang kami ajukan hari ini yaitu dari LBH Muhammadiyah, yaitu Gufroni, akan diperiksa pada jam 2 siang ini karena beberapa hari yang lalu beliau tidak sempat hadir karena sedang berada di luar kota, maka dijadwalkan ulang. Perlu diketahui bahwa kami telah melaporkan kasus ini tanggal 4 Mei 2026 di Bareskrim Mabes Polri terkait video potongan ceramah Yusuf Kala, yang dimana itu dibangunkan narasi lalu diposting oleh Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali. Perkara tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, yang dimana sebulan yang lalu kami dari pelapor sudah diperiksa. Namun hari ini saksi yang kami ajukan dilakukan pemeriksaan, yaitu Abang Gufroni dari LBH Muhammadiyah. Begitu. Ya. Untuk sampai saat ini udah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saat ini termasuk dengan Bang Gufroni tentu 2 orang saksi yang akan diperiksa. 1 orang sudah diperiksa beberapa hari yang lalu, hari ini Bang Gufroni. Jadi 2 orang saksi, dan setelah itu nanti kami akan ajukan ahli bahasa, ahli kriminolog, ahli hukum pidana, yaitu terkait nanti untuk kebutuhan perkara, yang dimana kami harapkan setelah dilakukan pemeriksaan secara prosedural seluruhnya, yaitu pemeriksaan saksi dan juga ahli, maka tentu kepolisian harus memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natali. Gitu. Perkembangannya tahapnya sejauh ini baru tahap penyelidikan, yang dimana pelapor sudah diperiksa sebulan yang lalu saksi diperiksa pada minggu ini, yaitu M. Isnaini dari LBH Hidayatullah dan Gufroni dari LBH Muhammadiyah. Hari ini Gufroni LBH Muhammadiyah akan diperiksa. Nah, kemudian setelah semua saksi diperiksa, kami akan ajukan ahli, yaitu ahli kriminolog, ahli bahasa, lalu ahli transaksi elektronik, ya, lalu ahli hukum pidana. Ini kami akan ajukan ahli seluruhnya. Lalu setelah itu kami mendesak kepolisian untuk segera periksa Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natali, dan tentu harus mendapatkan kepastian hukum. Kami minta sebagai bentuk persamaan di mata hukum, yaitu tidak adanya diskriminasi hukum, tentu terlapor yang diduga berpotensi melakukan tindak pidana maka harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Terlapor sendiri siapa aja yang sudah diperiksa? Terlapor, informasi yang kami peroleh belum ada keterangan atau belum diperiksa karena dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk saksi-saksi yang diajukan oleh kami. Setelah diajukan oleh kami saksi sudah diperiksa, tentu kepolisian harus memeriksa terlapor, yaitu Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali. Gitu. Pak Ade Armando kemarin juga sudah diperiksa sebenarnya. Sudah. Dan beliau mengatakan kalau misalnya laporan terkait pembelaan dia terhadap video drama ini bukan untuk mengadu domba, tapi untuk meluruskan apa yang sebenarnya kalau di dalam Islam, di dalam Kristen yang tidak dibenarkan. Ya, informasi yang kami peroleh belum ada keterangan dari penyelidik maupun penyidik terkait bahwa Ade Armando sudah diperiksa untuk laporan dari kami Aliansi 40 Ormas Islam. Terkait dengan pembelaan Ade Armando, silakan saja, sah-sah saja itu pembelaan dari beliau. Namun yang jelas, apa yang kami teliti, apa yang kami lihat, apa yang kami tonton, bahwa video
itu tidak diposting secara utuh. Lalu dibangunkan narasi yang dimana terciptalah kesimpulan kemarahan umat, kemarahan publik yang dimana komentar ribuan di dalam video itu. Yang sehingga terjadilah dari umat Kristiani melakukan pelaporan terhadap JK. Lalu terkait juga kita melakukan pelaporan yang dimana ternyata video yang diposting itu tidak utuh. Yang sebetulnya di Masjid UGM itu Pak JK telah ceramah selama 46 menit. Tetapi Ade Armando tidak jelaskan secara detail. Ada video yang terpotong yang tidak utuh. Narasi itu menjadi keliru, sesat, dan tentu memecah belah umat beragama. Gitu loh. Dampaknya dari organisasi umat beragama dari kekristenan itu melaporkan akibat video utuh video tidak utuh yang diposting oleh Ade Armando. Fakta hukum yang kami rasakan seperti itu. Gitu loh. Seharusnya Ade Armando memberikan sebuah tafsiran, penilaian dengan video yang utuh. Kenapa posting video yang tidak utuh? Ini kan menjadi problematika permasalahan hukum gitu loh. Adanya sebuah unsur kesengajaan dia memposting itu. Sebagai akademisi, dia bisa menelusur secara data ilmiah, secara valid dan secara utuh. Ini kan tidak dilakukan. Nah, dampaknya apa? Gaduh, ketersinggungan, terjadinya pelaporan terhadap Pak JK. Lalu kami tonton, ternyata video itu utuh dan tidak ada persepsi terkait dengan penafsiran apa yang disampaikan, narasi yang disampaikan oleh Ade Armando. Narasi beliau sesat. Gitu loh. Nah, inilah yang tentu kami juga punya dasar pembelaan. Silakan saja dia punya dasar pembelaan, kita juga punya dasar fakta pembelaan juga yang akan kami sampaikan secara prosedural hukum yang di dalam keterangan saksi dan pelaporan dan alat bukti dan bukti-bukti yang kami ajukan gitu. Dan dia yakin juga laporan akan berakhir dengan tidak ada. Oh, silakan saja, itu persepsi beliau. Namun yang jelas kalau ini tidak diproses, kami sayangkan jika memang ini tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Siapapun yang terlibat dalam permasalahan hukum tentu harus diproses dan harus diperlakukan sama. Ada pihak yang dilaporkan dan mendapatkan penetapan tersangka. Ini ada pihak yang berkali-kali dilaporkan, banyak rekam jejaknya, kok tidak ditetapkan tersangka? Ada apa ini? Hah? Ini ada apa? Apakah negara harus mempertontonkan adanya seseorang kebal hukum? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua harus diproses hukum bersama di mata hukum. Jangan sampai rakyat menonton ada figur yang kebal hukum. Ini yang dikhawatirkan, persepsi ini menjadi presiden buruk ke depan, persepsi yang timbul di masyarakat. Sehingga tentu semua pihak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan sama. Terkait dengan telah ditemukan 2 alat bukti, ya tentu harus ditetapkan sebagai tersangka. Tidak boleh proses hukum itu mengambang. Gitu loh. Harus mendapat kepastian hukum. Berarti aku meminta Ade Armando dan beberapa orang yang dilaporkan ditetapkan sebagai tersangka. Kami melakukan upaya-upaya laporan dan kami mengajukan alat bukti dan barang bukti terkait dengan postingan video dan memberikan keterangan, dan kami tentu mengharapkan terlapor ini ditetapkan sebagai tersangka. Begitu loh. Ya, beragam ya. Ada undang-undang ITE terkait dengan dugaan penghasutan ya, provokasi, dan juga junto, juga ada juga yang di KUHP ya. Begitu. Berdasarkan apa yang sudah beredar pada laporan polisi LP yang di Bareskrim, itu pasal-pasal yang kita ajukan gitu. Demikian itu yang kami sampaikan, kami ke dalam untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu saksi. Alat bukti tambahan tidak ada, sementara alat bukti yang sesuai dengan keterangan dari pelapor dan keterangan saksi sebelumnya, yang dimana yaitu postingan video screenshot dari Cokro TV ya, lalu dari Permadi Arya yang dimana media sosialnya itu di Instagram dan Facebook, lalu dari Grace Natali yang dimana itu diposting 19 April, 12 April, dan 13 April. Itu yang kami screenshot dan kami sampaikan kepada penyidik bentuk video ya, cuplikan videonya. Oke. Oke, baik. Ya, saya di sini dipanggil, diundang sebagai saksi pelapor
tentu sebagai warga negara yang taat hukum, kami akan memenuhi undangan klarifikasi untuk menguatkan laporan dari Aliansi Ormas Islam ya untuk kerukunan beragama. Dan tentu kami bagian dari Perserikatan Muhammadiyah juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap polemik yang timbul akibat penyampaian atau tuduhan-tuduhan yang diduga dilakukan oleh Ade Armando CS. Dan kami berharap agar kepolisian bisa melaksanakan tugas secara profesional untuk segera memeriksa dalam hal ini para terlapor Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Dan laporan ini kan sebetulnya disampaikan pada bulan Mei 2026 ya. Dan menurut kami memang tidak berjalan sesuai harapan yang awalnya kita minta agar diperiksa di Barreskrim Polri, tetapi kemudian dilimpahkan di Polda Metro Jaya. Dan oleh karenanya kami minta agar penyidik untuk gerak cepat agar jangan sampai 3 orang ini juga akan menimbulkan kegaduhan lagi, karena ini hal-hal yang sangat sensitif ya, menyangkut kerukunan umat beragama. Jadi kami dari LBH Muhammadiyah insya Allah akan memberikan keterangan sebagaimana yang saya dengar, saksikan dari tayangan sosial media. Kemudian kedua, agenda kami juga sebetulnya ada lagi perkara lain yang ditangani oleh Aliansi Ormas Islam, yaitu terkait dengan dugaan kasus penyanderaan oleh ormas. Diduga oleh Hercules dan teman-teman. Hari ini ada dari keluarga pelapor akan dimintai klarifikasi terkait dengan masalah peretasan WhatsApp milik klien kami yang diduga kemudian isinya melakukan pengancaman terhadap keluarganya Hercules, sehingga kami ingin meluruskan bahwa itu adalah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bukan dilakukan oleh pelapor atau keluarganya. Ini kami melihat ada upaya adu domba antara klien kami dengan saudara Hercules. Jadi kami ingin luruskan bahwa ini adalah sebagai suatu operasi dari pihak-pihak luar untuk melakukan adu domba. Jadi itu kira-kira kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.